Oke, kita mulai. Jadi materi hari ini masih arsitektur vernakular. Kalau Bapak hitung-hitung, vernakular itu sudah pertemuan keempat. Jadi mungkin nanti kita lihat bagaimana ya. Coba. Jadi materi malam ini arsitektur vernakular ya. Kemarin kan kita sudah membahas arsitektur vernakular, arsitektur tanpa arsitek. Kemarin ya kita membahas apa cara berstruktur tukang lokal di Kota Kendari, terus kita ambil hikmahnya, kita ambil nilai-nilainya. Dan nilai-nilai tersebut kayak kemana Pak? Nilai-nilainya ekonomis, pembangunannya cepat, mudah dikerjakan, sehingga nanti nilai-nilai itu bisa kita terapkan pada konteks kekinian, misalnya di bangunan modern. Nah, di arsitektur vernakular itu tidak ada kemungkinan tidak ada kata yang tepat. Apa tepat itu, tapi tepat itu ambigu ya, maksudnya tepat bagi mereka tapi tidak tepat bagi arsitek terdidik ya, begitu. Jadi materi hari ini masih terkait arsitektur vernakular. Coba dibaca Pak Haslan. Berkarakter khas, arsitektur vernakular muncul dengan karakteristik yang khas, menggunakan bahan lokal dan konsep kebudayaan sebagai ungkapan perwujudannya. Telah mengambil bagian dalam khasana arsitektur. Ya, jadi kan kalau arsitektur vernakular itu di awal-awal atau di daerah-daerah tertentu atau di desa-desa tertentu misalnya, tentu bahan bangunannya ya masih diambil dari bahan bangunan di sekitarnya. Terus teknologi membangunnya masih berdasarkan teknologi pertukangan lokal. Nah, yang menarik di sini adalah di setiap daerah, di setiap wilayah itu punya teknologi pertukangan lokal khas masing-masing. Ya, misalnya kalau misalnya di daerah Konawe, ya tentu juga tukang lokalnya juga punya cara tersendiri, pola tersendiri, gaya tersendiri dalam bertukang. Ya, itulah yang menjadi sebenarnya khasanah kekayaan arsitektur kita. Jadi tugasnya kita itu sebenarnya arsitek terdidik, bagaimana mengungkap itu sehingga bisa diambil nilai-nilainya, ya seperti itu. Coba dibaca Pak Ibu Herlin, silakan Ibu Herlin. Arsitektur asli. Arsitektur vernakular merupakan arsitektur asli yang dibangun oleh masyarakat setempat. Iya, arsitekturnya asli. Pada awal-awal masih manual, ya, belum terkontaminasi dengan bahan-bahan modern. Seiring waktu, para arsitek lokal kita juga
menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Misalnya yang awalnya mereka menyekap pakai secara manual, sekarang menyekapnya juga secara mekanis. Tentu juga pola atau konsep bertukang mereka juga tentu ada kemungkinan juga berubah. Misalnya dari konsep, ini misalnya dari konsep manual ke konsep mekanis. Nah, ini juga yang menjadi tantangan kita ya sebagai arsitek terdidik, bagaimana mengungkap itu juga. Jadi bagaimana pola pertukangan mereka yang manual terus berubah menjadi mekanis. Ya, berubah menjadi mekanis. Artinya juga bahwa sebenarnya arsitektur vernakular itu dia juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Sehingga Bapak Ibu terciptalah ilmu baru lagi namanya neovernakular. Ya, neovernakular. Coba dibaca Pak Milson. Siap, Pak. Arsitektur kerakyatan. Arsitektur vernakular menunjukkan pada sesuatu yang asli, indigenous, etnik, tribal, rakyat, folk, petani, pedesaan, dan arsitektur tradisional. Nah, arsitektur vernakular itu kan kemarin kita sudah diskusikan bahwa dia itu berbeda dengan arsitektur tradisional. Salah satunya itu ya kalau arsitektur tradisional kan cenderung bangsawan. Kalau arsitektur rakyat vernakular dia itu cenderung arsitektur masyarakat umum, masyarakat biasa pada umumnya, arsitektur rakyat. Ya, jadi yang menjadi ciri khas dari arsitektur kerakyatannya itu ya itu tadi misalnya pola pertukangannya, gaya bangunannya, bentuk bangunannya, gaya bangunannya, pola ruangnya, cara mereka membangun bangunannya di setiap daerah itu tentu juga berbeda-beda. Ya, tentu juga berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi kekhasan suatu arsitektur suatu daerah ya. Jadi seperti itu. Jadi arsitektur vernakular juga kalau Bapak lihat arsitektur vernakular ini mungkin cikal bakal lahirnya arsitektur populis ya. Arsitektur populis. Nah, yang masih jarang diungkap itu adalah bagaimana masyarakat petani atau perdesaan ini ya membangun bangunannya. Tentu masyarakat petani di perdesaan kita itu dia punya budaya membangun, dia punya cara bertukang membangun yang berbeda. Kalau di setiap daerah atau wilayah atau desa masyarakat petani itu kan pada umumnya itu kan terasnya itu pada umumnya ya kalau Bapak perhatikan tuh dapurnya itu besar-besar, luas-luas, lebar-lebar. Ya karena itu tadi karena untuk menjemur padi, ya kalau hujan kan dipindahkan ke dapur belakang rumahnya. Nah, dapur yang besar-besar itu luas-luas, lebar-lebar itu juga merupakan bentuk ruang masyarakat pertanian ya yang perlu kita pelajari juga
Ya. Nah, coba dibaca Pak Adi. Arsitektur lokal. Arsitektur vernakular berasal dari bahasa Latin. Vernakular diturunkan dari kata vernaculus, natif dalam arti asli, pribumi, dan daerah, yang menunjukkan pada dialek lokal atau regional. Ya, jadi arsitektur ini kan sudah kita pelajari kemarin ya. Berasal dari apa nih? Dari kata vernaculus. Verna itu kan hamba sahaya, budak ya. Pribumi dan daerah ya, yang menunjukkan apa bangunan khas lokal ya, khas lokal. Nah, inilah yang menjadi nanti tugas Bapak Ibu pada tugas final nanti ya, bagaimana tantangannya Bapak Ibu mempertahankan ya kelokalan studi kasusnya Bapak Ibu dan diberikan gaya-gaya kontemporer kekinian. Jadi bagaimana vernakular bertemu dengan gaya kontemporer itu. Jadi keunikan bangunan vernakular masih ada, tetapi dikawinkan dengan arsitektur kontemporer. Itu tantangannya Bapak Ibu bagaimana? Sehingga terciptalah ya tadi yang kita sebutkan nanti namanya neo vernakular itu. Ya. Coba dibaca Pak Firman. Arsitektur vernakular merupakan arsitektur yang lahir dari suatu masyarakat sebagai ungkapan budaya fisik. Iya ya, jadi arsitektur vernakular, arsitektur tradisional, itu arsitektur vernakular, arsitektur tradisional itu dia masih kental, masih kental nilai-nilai budayanya ya. Jadi kalau bahasa sederhananya bahwa arsitektur vernakular itu bagian dari kebudayaan. Ya, hal inilah yang membedakan dia dengan arsitektur Nusantara. Kalau arsitektur Nusantara itu pada tahap kita melihat kalau arsitektur Nusantara ya, kalau pada tahap kita melihat itu selalu dari kacamata fisik. Ya, kalau kebudayaan itu di arsitektur Nusantara dia selalu ditempatkan ke kedua, ketiga, keempat ya. Jadi kalau arsitektur Nusantara itu dia selalu berbicara fisik bangunan dulu. Nanti tahap kedua ke tahap ketiga baru dia berbicara tentang kebudayaan. Nah, kalau arsitektur vernakular sama tradisional dia itu bagian dari kebudayaan ya. Jadi vernakular juga mungkin dipelajari di ilmu etnografi, ilmu budaya. Ya, begitu. Jadi tadi arsitektur vernakular dan arsitektur tradisional itu bagian dari kebudayaan. Ya. Coba dibaca Pak Adi. Oh, ada Pak Adi ya? Ada Pak Adi ya? Coba
Pak Adi nggak dengar ya? Coba Pak Basri. Pak Basri nggak dengar ya? Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Arsitektur vernakular merupakan arsitektur yang lahir dari komunitas tertentu, dibuat oleh dan suatu masyarakat atau kebudayaan tertentu. Bangunan rumah sebagai ungkapan budaya dan jalan hidupnya. Ya, jadi arsitektur vernakular itu identik ya, identik dengan masyarakat biasa pada umumnya. Arsitektur vernakular itu banyak bersebaran di masyarakat, antara lain di daerah perdesaan. Jadi di daerah perdesaan juga itu tadi kita sudah diskusikan, tentu mereka juga punya cara membangun, cara bertukang, bagaimana mereka mendirikan rumah, ya, bagaimana mereka mendirikan rumah. Dan untuk konteks kekinian, sebenarnya bagaimana pola membangun mereka itu bisa kita terapkan di konteks kekinian, itu yang menjadi tantangannya kita. Jadi sebenarnya penggalian arsitektur lokal kita, jadi gini, maksudnya Bapak, sebenarnya banyak pola-pola membangun masyarakat kita yang tidak diungkapkan, dan kalau itu bisa kita tangkap, kita bisa membawa pola tersebut ke konteks kekinian. Ya, kalau pola tersebut kita bawa ke konteks kekinian, kalau menurut Bapak itu cocok dan berkenan di masyarakat kita, sehingga bisa diterapkan dengan baik. Ya, bisa diterapkan dengan baik. Ya, itu kalau menurut Bapak ya. Coba dibaca Pak Basri. Dengar nggak Pak Basri? Ada ya? Coba. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Saya pakai HP-nya Pak Ahmad ini, Pak. Soalnya terganggu jaringan. Ya, silakan. Ya, sering disamakan dengan arsitektur tradisional. Poin pertama, arsitektur vernakular sering juga disamakan dengan arsitektur tradisional. Poin kedua, arsitektur vernakular secara konotatif. Kata tradisi dapat diartikan sebagai pewaris atau penerus norma-norma adat istiadat atau pewaris budaya yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini yang sering ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa arsitektur vernakular itu sering disamakan dengan arsitektur vernakular, sering disamakan dengan arsitektur tradisional. Tapi sebenarnya seiring waktu, arsitektur tradisional itu termasuk arsitektur vernakular, tapi arsitektur vernakular itu bukan arsitektur tradisional. Ya, itu yang menjadi batasannya ya Bapak Ibu ya. Jadi arsitektur tradisional termasuk bagian dari arsitektur vernakular, tapi arsitektur vernakular itu bukan termasuk arsitektur tradisional. Karena di arsitektur tradisional kita itu kan ada memang bangunan-bangunan yang bukan untuk bangsawan gitu. Meskipun dia bangsawan, tapi kalau dia tidak menduduki jabatan di era kesultanan atau kerajaan misalnya, ya bangunannya itu ya mencerminkan kedudukan dia sebagai masyarakat biasa, tapi meskipun dia berdarah bangsawan. Ya.
Nah, coba dibaca Pak Milson. Ya Pak, Silakan Om, dibaca Om. siapa? Arsitektur tradisional cenderung elitis. Poin pertama, arsitektur tradisional tidak berpretensi untuk menciptakan gaya yang mengelabui, tetapi tetap memegang teguh pada bentuk-bentuk setempat. Poin kedua, arsitektur tradisional lebih merupakan manifestasi aspek-aspek ritual, kultur sosial, dan keahlian. Itu sebab tampak pada semua komunitas masyarakat tradisional seperti ada upacara ritual yang berhubungan dengan pendirian bangunan. Ya, itu tadi ya arsitektur tradisional bagian dari arsitektur vernakular, tapi arsitektur vernakular bukan arsitektur tradisional. Di arsitektur vernakular juga kan ada ritual membangunnya kan arsitektur vernakular. Misalnya di masyarakat perdesaan kita kalau membangun rumah misalnya harus subuh hari, ya harus subuh hari, ya sebelum matahari terbit itu mereka sudah harus membangun rumah, mereka sudah harus bergotong royong mendirikan rumah. Terus ada ritualnya mungkin, ya ada cara-cara membangunnya, ya itu di masyarakat vernakular kita. Jadi ritual itu juga ada. Di masyarakat tradisional juga kan seperti itu. Ya. Dan sampai sekarang pun Bapak Ibu saya kira tahu ya, maksudnya kalau membangun juga masyarakat kita itu ada ritual-ritualnya ya. Coba dibaca Pak Ahmad. Tradisi menilai keadaan rumah tradisional dapat diperhatikan dari kriterianya seperti kebiasaan yang menjadi suatu peraturan tidak tertulis ketika rumah tersebut didirikan atau mulai digunakan. Ya, dalam mendirikan rumah mereka juga punya alat ya, punya alat untuk mendirikan rumah tersebut ya. Alatnya tadi misalnya itu tadi bagaimana ada ritualnya, terus ada mungkin ada di situ mungkin faktor gender ya, faktor gender, kaum ayah yang membangun, kaum ibu yang memasak, terus ada juga kriteria bahan bangunannya, itu bahan bangunannya bagaimana, apakah sistemnya arisan atau dari bahan bangunan sekitar. Jadi ada kriteria-kriterianya juga mereka itu membangun. Ya, itu arsitektur vernakular dan arsitektur tradisional juga. Coba dibaca Ibu Herlin. Tradisional bertradisi non-tulis. Peraturan yang tidak tertulis meliputi upacara-upacara serta persyaratan lain yang harus dipatuhi oleh pemilik rumah dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah. Nah, seperti yang kita telah diskusikan kemarin bahwa cara berarsitektur masyarakat kita itu cenderung verbal ya, cenderung lisan. Dan itu tidak tertulis ya, dan itu tidak tertulis. Yang dikhawatirkan kalau itu tidak tertulis, kalau itu tidak dipelajari, itu semua akan menguap, akan pudar, sehingga kekayaan arsitektur kita, arsitektur lokal kita akan pudar juga. Nah, makanya dibawalah hal ini ke dunia kampus ya, sehingga harapannya kita Bapak Ibu bisa mengetahuinya, bisa
harapannya ke jangka panjang ya bisa Ibu teliti misalnya, Ibu tulis ya, dibuat makalah, dipelajari sehingga itu lestari ya, sehingga itu lestari karena itu bagian dari arsitektur kita. Ya. Coba dibaca Pak Firman. Rumah tradisional adalah sebagian dari kebudayaan fisik hasil karya manusia, di mana rumah tersebut walaupun tidak memperhatikan nilai estetika dalam perwujudannya, namun tetap terikat oleh nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Inilah yang membedakan dengan arsitektur vernakular tadi ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membedakan arsitektur vernakular itu ya, poinnya itu dia khusus untuk masyarakat bangsawan. Terus biasanya kalau arsitektur tradisional itu bentukan-bentukan arsitekturnya itu paling nampak, paling kentara ya, karena diperuntukkan untuk para bangsawan, misalnya luas bangunannya luas-luas ya, besar-besar, lebar-lebar, terus ornamennya kaya ya, penuh ornamen, terus tiang-tiangnya ya menggunakan kayu yang kelas 1 mungkin, terus tiang-tiangnya diberi siku ya, diberi siku karena untuk menampung orang banyak ya, untuk menampung orang banyak. Karena sultan atau raja itu kan sering dikunjungi oleh masyarakat ya, sehingga bentuk bangunannya itu besar-besar. Terus biasanya kalau rumah tradisional itu ada terasnya ya, karena itu tadi untuk menampung masyarakat yang memiliki hajatan ya ke sultan atau raja. Ya itu rumah tradisional ya, dia bentuk-bentuk arsitekturalnya itu paling nampak ya. Sedangkan kalau rumah vernakular itu tadi rumah masyarakat biasa yang miskin ornamen, yang skalanya kecil, ya, yang skalanya kecil, tidak besar, ya, tidak besar. Dan itu juga bagian dari kekayaan khasanah arsitektur kita yang perlu dipelajari. Nah, coba dibaca Ibu Herlin. Rumah tradisional berkategori arsitektur vernakular. Rumah tradisional adalah rumah yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari arsitektur vernakular. Ya itu tadi, karena ada rumah-rumah tradisional misalnya, meskipun penghuninya bangsawan, tapi kan dia tidak meskipun penghuninya berdarah bangsawan misalnya, tapi dia tidak mempunyai kedudukan, dia tidak punya jabatan di era kesultanan. Ya, sehingga juga rumahnya mencerminkan status dia sebagai masyarakat biasa. Ya, jadi kalau tradisional tadi ada cenderung yang skalanya grande, skalanya edit, skalanya besar. Coba dibaca Pak Adi. Arsitektur vernakuler berkembang secara tradisi. Poin 1, arsitektur vernakuler cenderung berkembang dari waktu ke waktu yang
yang keberadaannya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan prinsip kerja yang diturunkan secara turun-temurun. Ya, seiring waktu juga tadi kita sudah diskusikan nih, mereka juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, yang tadi kita diskusikan misalnya tadi pola membangunnya yang awalnya manual tetapi sudah mekanis. Ya, tentu juga mungkin pola-polanya juga sudah berubah, konsep-konsepnya juga sudah berubah. Ada kemungkinan berubah. Ya. Coba dibaca Pak Adi, silakan Pak Adi. Arsitektur vernakular dibangun oleh masyarakat. Poin 1, bangunan vernakular dibangun oleh orang-orang biasa yang memiliki prinsip-prinsip atau pola yang secara tradisional telah diserah terimakan dari generasi ke generasi. Ya, biasanya kakeknya tukang, misalnya bapaknya tukang, anaknya juga tukang. Ya, jadi di masyarakat-masyarakat tertentu ya pertukangan lokal itu juga yang merupakan bagian dari arsitektur vernakular juga ada ya. Ya, jadi tradisi pertukangan lokal juga itu ya perlu kita ketahui ya sehingga juga bisa diterapkan ke kondisi kekinian ya. Coba dibaca Pak Basri. Model percocokan dan variasi. Poin pertama, arsitektur vernakular dengan melihat proses desain. Proses desain vernakular adalah salah satu dari model dan pencocokan atau variasi. Kedua, proses secara tradisi dalam menghasilkan karya arsitektur dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini tadi ya, jadi tentu jadi arsitektur itu kan pada umumnya arsitektur itu kan sifatnya pada umumnya ini arsitektur secara umum ya, secara umum itu dia panterai ya, panterai sifatnya panterai. Artinya dia mengalir mengikuti perkembangan zaman. Arsitektur itu dianggap sebagai makhluk hidup juga. Ya, dia mengikuti perkembangan zaman, mengikuti terus perkembangan zaman. Ya, sehingga tercipta arsitektur baru dan itu sehat-sehat saja dalam dunia arsitektur. Nah, tentu juga konsep-konsep arsitektur vernakular juga dari yang lama tentu juga ada kemungkinan juga akan berubah ya, akan berubah. Ya. Coba dibaca Pak Ahmad. Arsitektur vernakular tetap mengikuti perkembangan zaman. Tradisi bukan suatu yang lestari, melainkan tetap mengalami perubahan atau transformasi. Perubahan kebudayaan akibat lintas budaya akan membawa perubahan kepada nilai-nilai, daya cipta, serta persepsi dari arsitektur. Hingga pengertian ini akan mempengaruhi cara memandang dan menginterpretasikan arsitektur. Ya, jadi masyarakat lokal kita karena dipengaruhi oleh arsitektur modern ya, arsitektur modern sepertinya mereka agak lambat untuk beradaptasi, sehingga yang kemarin kita diskusikan terkait yang arsitektur vernakular yang struktur bawah, struktur tengah, struktur atas itu memang agak berbeda kan, maksudnya
strukturnya itu terlihat kasar kan, terlihat kasar. Karena itu juga mungkin bagian dari mereka menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang mereka tidak dapatkan mungkin tidak ada mungkin mentornya, tidak ada mungkin tutorialnya untuk mereka mempelajarinya sehingga bisa mereka menginterpretasikan sendiri. Sehingga struktur yang kita diskusikan kemarin itu yang struktur atas struktur bawah tengah itu terlihat kasar. Ya tapi itulah bagian dari arsitektur vernakular ya. Strukturnya itu masih kasar. Oke, terima kasih. Dari sini ada yang mau didiskusikan? Silakan yang mau didiskusikan. Mungkin dari Pak Kadek bisa bertanya, Pak. Ya, Soalnya silakan. saya kehabisan bahan pertanyaan ini. Ya, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu ya kayaknya. Kemarin tuh Bapak baru ingat ya, Bapak pernah mengikuti masyarakat desa. Jadi nama desanya itu Desa Panganjaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, Bapak pernah mengikuti warga di sana dalam mendirikan bangunan. Jadi yang unik di masyarakat Desa Panganjaya tersebut, mereka itu adalah masyarakat. Jadi nenek mereka itu pada tahun 1970-an kalau nggak salah ya. Tahun 1970-an itu mereka bertransmigrasi ke desa Lainea. Jadi mereka tahun 1970-an itu bertransmigrasi ke desa Lainea dari desa Lamongan di Jawa Timur. Jadi mereka tuh bertransmigrasi. Jadi mereka tuh naik kapal ferinya itu milik angkatan milik angkatan laut. Ya, angkatan laut. Terus mereka tuh tiba di pelabuhan Lainea itu. Jadi masyarakat Lamongan bertransmigrasi ke desa Lainea. Nah, mereka itu masyarakat tersebut kan asalnya dari desa yang sama yaitu desa Lamongan. Sehingga mereka itu punya budaya yang sama yaitu budaya Jawa. Ya, mereka budaya yang sama, mereka budaya yang Jawa. Nah, dari budaya mereka itu antara lain mereka itu punya ini Pak, mereka itu punya budaya berarsitektur. Ya, budaya berarsitektur mereka adalah sistem arisan bahan bangunan dalam mendirikan bangunan. Jadi mereka tuh punya budaya sistem arisan bahan bangunan dalam mendirikan bangunan. Nah, yang Bapak ikuti ini adalah ada warga yang mendirikan bangunannya dengan sistem arisan tersebut. Ya, dengan sistem arisan tersebut ya. Jadi kalau tidak salah ini dibangun pada hari, kalau nggak salah ya, kalau Bapak ini hari libur kalau nggak salah. Kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu, kayaknya hari Minggu. Jadi
mereka membantu warga sana dalam mendirikan. Mereka bergotong royong. Mereka ini bergotong royong membantu warga tersebut untuk mendirikan rumah, bergotong royong. Tetapi dengan menggunakan sistem arisan. Jadi kaum ibu di sana itu tugasnya memasak, ya, tugasnya memasak, menyediakan bahan makanan untuk kaum ayah dalam mendirikan rumah. Nah ini ya foto-fotonya Bapak-Bapak. Jadi kaum ibu itu ya, jadi semua yang ada di sini Bapak Ibu itu sistem arisan. Jadi ayamnya juga itu, kelapanya itu dicatat, ya, dicatat siapa-siapa saja yang bawa, kaum ibu siapa saja yang bawa, kelapanya juga kaum ibu siapa saja yang bawa, gitu. Dicatat. Nah ini kaum ibu ya menyiapkan makanan. Nah ini rumahnya. Jadi ini rumahnya yang akan dibangun. Ini rumahnya akan dibangun. Nah ini rumah lama. Ini rumah lama. Kalau nggak salah ya, ini rumah lama. Bapak-bapak lupa ingat ini. Ini rumah lama. Ya, rumah lama tersebut akan dipindahkan ke sebelah sini, sebelah kiri pengamat, di sebelah kiri pengamat, di sebelah sini, atau di sebelah kanan rumah, di kiri pengamat atau sebelah kanan rumah, dipindahkan di segini. Nah, yang Bapak apesnya, Bapak tiba di sini itu, jam 6 ya, jam 6. Padahal mereka itu mulai kerja itu habis sholat subuh. Kenapa Bapak bilang Bapak apes? Karena Bapak tidak melihat ketika Bapak tidak mendokumentasikan ketika mereka itu mengangkat rumah ini. Ya, jadi ada mereka juga mengangkat rumah ini ya. Mereka secara bergotong royong mengangkat rumah. Nah, ini rumahnya, rumah lama ya, ini rumah lama yang akan dipindahkan ke kanan bangunan. Nah, ini rumah lamanya. Ya, ini rumah lamanya. Ini rumah lamanya sudah dibongkar subuh-subuh. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini papan ini juga ini juga sistem arisan. Jadi si pemilik rumah dia menawarkan ke tetangga-tetangganya siapa yang bisa mengarisankan bahan bangunannya. Misalnya penghuni rumahnya Bapak. Bapak pergi ke tetangga Bapak yang namanya Pak Adi. Pak Adi, saya ini mau bangun rumah. Kira-kira Pak Adi ini bisa mengarisankan apa, bahan bangunan apa. Pak Adi bilang, oh saya mau arisankan kayu papan saja. Misalnya 2 kubik. Udah, jadi dicatat, terus diberikanlah papan 2 kubik ini. Jadi sistem arisan itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk bahan bangunan. Nah ini ya, ini papannya. Nah ini juga kayu-kayu balok. Nah kayu-kayu balok juga ini diarisankan juga. Ya misalnya Bapak ke tetangga Bapak namanya Pak Aslan. Pak Aslan, Adi, saya mau mendirikan rumah. Pak Aslan berminat gak mengarisankan bahan bangunan? Kalau Pak Adi tadi sudah menyediakan kayu papan. Kalau Pak Aslan apa? Bisakah Pak Aslan balok kayu? Oh ya bisa, nanti saya arisankan 3 kubik misalnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi makanya di Desa Panganjaya itu meskipun mereka tidak punya uang, ya, tapi rumahnya itu bagus-bagus. Rumahnya itu layak huni. Ya, itulah kehebatannya masyarakat lokal kita. Ya ini ya. Nah ini ya, jadi kayu-kayu, bahan-bahan balok-balok kayu yang diarisankan untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Ya, nah ini. Ya, ini sistem arisan semua Bapak Ibu ya. Dan ini dicatat oleh
si penghuni rumah, ya. Jadi misalnya suatu hari Pak Adi membutuhkan kembali, misalnya suatu hari Pak Adi juga mau membangun rumah. Jadi jauh-jauh hari Pak Adi sudah ke saya, sudah ke Bapak, bilang, Pak Zakaria, saya itu 2 bulan lagi mau bangun rumah. Tolong ya, yang arisan kemarin, balok kayu yang saya arisankan dikembalikan. Apakah mau dikembalikan dalam bentuk uang atau bahan bangunan yang kayak kemarin, kayak balok kayu. Gitu. Nanti Bapak tawarkan seperti itu. Kalau Pak Adi bilang, terserah Bapak, bisa dalam bentuk balok kayu atau dalam bentuk uang. Tapi itu uangnya, harganya, harga pada saat sekarang ya, bukan harga pada saat kemarin. Gitu. Misalnya pada saat kemarin harganya 5 juta misalnya saat kemarin itu harganya 900.000 ya, 900.000. Terus berapa tahun kemudian harus menyesuaikan harga saat ini. Gitu. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Ya, Pak, gitu ya. bisa. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga atap daun sagunya juga diarisankan ya, diarisankan. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini di depan rumahnya itu sawah ya. Jadi ini masyarakat petani ya, di depan rumahnya itu sawah. Nah, ini rumahnya. Ini rumahnya. Ini rumahnya ya. Tunggu Bapak ingat ya, ini rumahnya. Yang akan Oh, ini rumah. Ini rumah sudah diangkat atau belum ya? Bapak lupa. Ini rumah lama yang akan dikembangkan. Ya. Jadi ini rumahnya akan diperluas. Oh ya, ya. Ini rumah lama yang akan dipindahkan ke sebelah kanan tadi. Nah, ini lagi dibongkar. Ya, ini. Ya. Lagi dibongkar terasnya. Nah, ini lagi dibongkar. Ya. Ini kuda-kudanya ya. Sederhana sekali ya, kayu gelondongan. Ya. Nah, ini struktur kuda-kudanya. Nah, ini kayu-kayu yang diarisankan. Oke ya, kayaknya habis. Oke, tadi itu rumah lama ya, rumahnya. Ah, ini sudah diangkat tadi. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, tadi foto itu, baru ingat tadi foto itu belum diangkat. Itu rumah lama. Itu rumah lama. Nah, ini rumah yang lama diangkat, dipindahkan ke sebelahnya. Ya, ini masih ada kayu-kayunya untuk mengangkatnya. Bapak terlambat ya, seharusnya Bapak videokan pada saat diangkat itu ya, karena itu foto yang menarik sebenarnya. Ya, tapi Bapak tidak sempat, Bapak terlambat. Jadi sudah diangkat, dipindahkan ke sebelahnya oleh masyarakat nih. Sudah dipindahkan. Nah, ini ya sudah dipindahkan sama masyarakat. Nah, ini fondasinya ya diletakkan ya seperti biasa pada batu ya, agar tiangnya tidak bersentuh dengan tanah ya, seperti ini. Nah, ini masyarakat sudah mulai membantu membangun ya. Ya. Nah, ini masyarakat sudah mulai berdatangan membantu. Nah, ini yang rumah lama ini nanti dipindahkan, dijadikan dapur. Ya, ini nanti bangunan dapur. Nanti di depannya ini akan dibangun bangunan baru. Nah, ini. Jadi di tengah bangunan itu ada pohon besar, terus mereka mereka gotong royong untuk mengangkat akar pohon tersebut. Nah, yang punya rumah ini ya, yang ibu-ibu ini.
Nah, nanti di depan bangunan ini akan didirikan bangunan. Ya, akan didirikan bangunan. Ini rumah lama tadi yang foto pertama tadi dipindahkan ke bagian belakang sebagai dapur. Nah, ini bahan-bahan bangunannya ya. Kapak, pahat. Nah, ini ada kepala tukangnya juga. Ya, masyarakat situ ada juga kepala tukangnya. Dan kepala tukangnya ini lagi mendirikan, lagi merangkai ya. Kepala tukang itu lagi merangkai tiang sekaligus konstruksi rangka atap. Ya, tiang bangunan bersambung dengan konstruksi rangka atap. Ya, ini sarapan pagi ya kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah sarapan pagi. Ya, jadi ibu-ibunya yang sudah masak menyediakan makanan buat kaum ayah. Ya, ini. Jadi yang datang ini warga-warga tetangganya si penghuni rumah ya. Nah, ini kepala tukangnya sudah mulai merangkai, membuat tiang tadi, tiang plus konstruksi rangka atap ya. Ini ya. Nah, ini warganya rame-rame ya. Menikmati. Ini kepala tukangnya lagi membuat tiang-tiangnya. Ya. Jadi rokok juga diarisankan ya Bapak Ibu ya. Rokok itu enggak pribadi tapi diarisankan juga. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini kaum ibunya ya memasak ya. Nah, ini kaum ayahnya yang sudah mulai membuat tiang-tiang. Ini cepat sekali Bapak ya, ini maghrib sudah selesai rumahnya. Ya, karena dikeroyok. Karena mereka bergotong royong. Maghrib itu sudah selesai. Ya. Nah, ini. Nanti di depan sini akan dibangunkan rumah ya. Nah, ini. Ya, jadi pola pertukangannya juga ya. Coba lihat. Nah. Ini ya. Jadi ini bangunan lamanya. Jadi mereka sudah mulai bikin gali-gali untuk pondasi bangunan baru. Ya. Ini situasi mereka ketika membuat tiang rumahnya ya. Jadi dikeroyok ya. Nah, ini pertukangan khas Desa Panganjaya ya. Ya. Jadi sebenarnya juga yang menarik di situ adalah nanti ada sini Bapak lihat bagaimana mereka itu merangkai tiang sama konstruksi rangka atapnya itu ya dengan cara terbalik ya. Ya, jadi ini ya proses mengangkatnya ini Bapak sempat foto, tapi untuk mengangkatnya dalam rangka menyesuaikan dengan luas tapak yang akan dibangun luas bangunan ya, tapak bangunan yang akan dibangun ya. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini malnya, jadi mereka juga untuk membuat sambungan-sambungan kayu juga, mereka juga pakai mal ya, ada malnya ya. Ya, ini ada yang menimbun ya. Jadi gotong royong mereka ya, ada yang menimbun. Nah, ini rumah lama yang akan diambil tiang-tiangnya. Nah, ini pohon besar, nah, ini ada yang menimbun ya. Ini mereka sudah mulai memasang papan, yang rumah lama itu mereka sudah mulai memasang papan, dinding papan. Ya, ini mereka menimbun. Oke. Ya. Ini sambungan-sambungan kayunya ya. Ini coretan-coretannya mereka di kertas, Bapak sempat foto. Jadi nanti model bangunannya seperti ini, sederhana aja. Ya, atapnya pelana, terus nanti ada terasnya. Ini terasnya ya. Tampak sampingnya seperti ini. Jadi ada juga coretan-coretannya. Nah, jadi ini pakai malnya ya, mereka sudah bikin mal, terus ini kan malnya pakai papan triplek, kayu triplek ya. Ya,
sehingga lebih efektif. Ya. Ini sehingga terbentuklah sambungan-sambungan ini. Ya. Nah, ini sudah ditimbun. Ya, ini kayu, ini buat apa ya? Ini kayu untuk apa ya? Oh, ini kayu nangka untuk pasak ya, untuk pasak. Jadi mereka ambil kayu di sekitarnya aja untuk pasak. Nih, ya. Jadi kayu nangka itu dibuat, bukan kayu nangka, sorry. Kayu jambu mente, jambu monyet itu ya. Kan di sekitarnya banyak jambu mente. Oke, dibuat pasak, dikerja, potong royong. Ya, jadi ini rumah yang akan dibangun. Rumah yang akan dibangun nanti di depannya sini ada rumah barunya ya. Tadi posisi rumah lamanya itu di sebelah sini. Posisi rumah lamanya itu di sebelah sini. Jadi mereka rumah lama di sebelah sini dipindahkan ke sebelah sini. Nah, ini ya. Masyarakatnya nih. Ya, bergotong royong ya. Masuk misalnya. Nah, ini bahan makanan yang Bapak foto yang diarisankan Bapak Ibu ya. Coba perhatikan ya, lengkap ya, banyak kan? Ya. Selain bahan bangunan juga bahan makanan yang diarisankan. Sehingga masyarakat yang membantu juga tidak kelaparan ya, kenyang. Ya, jadi diberi solar ya. Kayu-kayunya juga diberi solar ya, sehingga tidak dimakan rayap. Tuh. Ya, cara membangunnya ya masih kasar. Ya, ini paku juga diarisankan Bapak Ibu ya. Paku juga itu diarisankan. Ya, ini batu-batu diambil di sekitarnya juga ya untuk pondasi bangunan. Nih. Ya. Ini tiang-tiang apa? Pasak-pasaknya tadi dari kayu jambu mente. Ini masih menyambung ya ini. Nah, akhirnya sudah ditimbun, hasilnya seperti ini ya. Oke, habis. Oke, lanjut. Kelihatan ya? Terus ada juga yang menyumbangkan kosen ya. Ada juga yang menyumbangkan kosen. Kayaknya juga ini diarisankan ya kosen ini ya. Jadi ada kosen bekas yang diarisankan. Nah, ini tanda, oh ini tanah timbunannya nggak dipakai kayaknya. Oh, ini nih Bapak foto aja pasiran ya. Pasir lokal di sana, ini pasir sungai ya. Ini tidak ada hubungannya dengan bangunan itu tadi ya. Ini Bapak hanya foto-foto aja. Di Desa Pangandia juga ada pasirnya, ini pasirnya dari sungai sekitar ya. Nah, ini masyarakatnya hari semakin panas, dipakai inilah terpal ya. Nah, ini dapurnya tadi Bapak Ibu. Dapurnya tadi yang di bagian belakang ini sudah jadi ya, sudah dipasang papan-papan. Ya, ini sudah jadi. Nah, ini paku juga diarisankan. Ini hasilnya kayak begini. Ini rumah belakang ya, Bapak Ibu. Rumah belakang, dapur yang diangkat tadi. Dapur yang diangkat tadi. Ini hasilnya ini dapurnya. Nah, ini fondasinya seperti ini. Ya. Ini rumah belakang tadi yang diangkat. Sudah diberi dinding. Nah, seperti ini. Ya, sekarang mereka lagi membangun rumah di depannya, bangunan di depannya. Yang rumah lama ini dijadikan dapur. Nah, sekarang mereka lagi membangun bangunan yang di depan bangunan ini. Ini nanti jadi dapur, yang di belakang dapur. Nah, coba Bapak lihat ya, Bapak kira ini ternyata mereka lagi merangkai. Jadi nanti ini yang di atas, jadi nanti ini yang di bawah, nanti menjadi yang di atas. Gitu. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Jadi nanti ini jadi ringbal. Ini Ya, jadi, Pak, paham. Ya, mereka lagi merangkai-rangkai nih. Ya, mereka lagi merangkai-rangkai. Ya.
Nih. Ya. Mereka ini lagi merangkai-rangkai nih. Ya. Nah, ini. Mereka lagi merangkai-rangkai. Jadi nanti yang di bagian bawah ini nanti jadi bagian atas. Ya, nanti sisa dirangkai-rangkai saja. Ya. Hasilnya kayak gini. Jadi ini cepat ya. Maghrib itu sudah jadi. Maghrib itu sudah jadi. Nah, ini sambungan-sambungan kayunya. Ya. Ini sambungan-sambungan kayunya. Nah, ini. Nanti ini dibalik ya. Bapak kira kok begini ya? Oh, ternyata mereka hanya menyetel dulu, menyetel. Ya. Ini. Oke, ini. Ya. Nah, diberi kayu penyangga agar siku. Ya. Nah, ini bangunan belakangnya sudah jadi ya, sudah ada pintunya. Sekarang sisa bangunan depan. Nah, ini diberi apa? Di siku ya, ya paling istilahnya ditimbang apa? Di siku ya. Ya, sehingga siku. Ya, nih. Ya harus siku ya. Nah. Ini dipakai kayu, dihitung sikunya ya sama tukang lokalnya ya. Jadi kalau nggak salah ini tukangnya ada dua, kepala tukangnya ada dua ya kalau nggak salah. Ya seru ya kalau masyarakat perdesaan ya. Nah ini sambungan-sambungan kayunya Bapak Ibu. Ya seperti ini. Ya. Ini lagi diukur agar siku, agar stabil dan kokoh ya. Nah ini lagi di setel-setel. Nih lagi di setel-setel setiap tiangnya. Nah, jadi nanti yang di bagian bawah, ini nanti di bagian atas, nanti mereka balik. Ya. Ini. Nah, ini. Nah, sudahlah, lagi di setel-setel. Nah, sekarang lagi dibongkar. Ini. Lagi di setel-setel ini ya. Ini siang ini ya, siang ini. Ini siang ya. Nih. Ya dipahat. Ya. Ini. Nah, ini tiang-tiang kayunya, tiang-tiang sudut ya. Tiang-tiang sudutnya yang ini. Ini sudah jadi karena sudah di setel tadi kan sudah di setel. Nah. Ya ini di setel, habis di setel dibongkar lagi. Ya, habis itu dirangkai kembali. Nah, ini dipotong. Ya. Ini. Ya. Ini menggunakan sistem arisan Bapak Ibu ya. Jadi meskipun kita tidak punya uang, tapi kita bisa mendirikan rumah dengan layak ya. Layak versi mereka ya. Nah, ini sambungan-sambungannya ya Bapak Ibu ya, coba. Ya ini sampai Bapak foto-foto bagaimana cara menyambung antara balok satu dengan balok lainnya. Terus di tiangnya ini dimasukkan ke dalam lubang ini. Ya, seperti ini. Ya. Nanti bentuknya kayak begini. Ini nanti bagian atas ya. Ini nanti jadi bagian atas. Nah, ini. Ya, nih. Ya, ini lubang-lubangnya, lubang-lubang pennya. Ya, hasilnya kayak begini ya. Nah, habis itu dibongkar nih. Nah, dibongkar kembali. Ini kan sudah di setel. Ya, mereka bongkar kembali. Nah, langsung dinaikkan. Nah, dibongkar kembali kan Bapak Ibu. Langsung ditukar-tukar kan? Saya tahu posisinya. Yang ini ke sini, yang ini ke sana, yang ini. Karena mau dibalikan ke atas. Ya, jadi harus ada kepala tukangnya ya yang atur nih. Nih. Ya, diatur sedemikian rupa. Nah. Ya. Nah, ini
sambungan-sambungan kayunya ya. Nah, ini sudah mulai dirangkai, sudah dipindah-pindahkan. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, anak muda ini sekarang sudah jadi kepala desa ya. Ini ya, jadi ini sudah mulai di ini ya, sudah mulai di sekonyong-konyong, sudah mulai didirikan tuh bangunan. Nah, ini sambungan-sambungan kayunya. Nah, ini. Oke. Bapak lanjut lagi. Kelihatan ya? Nah, ini lagi. Ini sambungan kayunya ya. Jadi, nah, ini sudah mulai didirikan. Ini atapnya kayaknya ya. Ini kalau nggak salah ini konstruksi rangka atapnya. Ya, di setel juga. Ini konstruksi rangka atapnya. Ini tiang rajanya. Ini kaki kuda-kudanya. Ya, jadi tiangnya itu tadi kita diskusikan tiangnya, tiang bangunan menyambung dengan konstruksi rangka atapnya. Sistem konstruksi rangka atapnya. Ya. Nah, ini ya sudah sekonyong-konyong sudah mau jadi. Nah, ini tiang rajanya. Ya, tiangnya dia tidak sampai ke sini ya, tidak sampai ke ujung sini, tapi ada selisih. Ini balok tariknya ya, balok tarik ini, ya, ya seperti ini. Nah, ini diukur. Nah, pakai paku yang ini ya. Nah, ini sudah mau jadi rangka atapnya. Nah, untuk sambungan tiang rajanya itu pakai pasak tadi yang dari kayu jamu mente itu. Ya, ini 7 cm ya. Ini Bapak ukur-ukur ya, Bapak tulis-tulis sendiri pakai spidol. Ya, seperti ini. Nah, ini Bapak ukur sendiri nih, baru Bapak foto. Panjang kayunya 3,97 meter. Panjang kayu apa nih ya? Bapak lupa. Apakah balok tarik atau kaki kuda-kudanya ya? Ya, ini balok tariknya ya. Berapa meter ini ya? 1,62 meter. 16,2 kayaknya. Atau berapa nih? 70 cm. Ada lebih kayunya ya. Ini nanti untuk teras. Untuk teras diberi lebih. Nah, hasilnya kayak gini, Bapak Ibu. Ya. Ini tadi pasaknya. Ya, ini sambungan-sambungan kayunya. Ini. Ya. Nah, ini balok sokongnya yang Bapak Ibu bilang balok sokong ya, dihubungkan di kaki kuda-kudanya. Tinggi tiang rajanya itu 170 sampai 180 cm. Ya, seperti ini. Lidahnya ya, sambungan lidahnya. Tiang apa ini? Balok sikunya ya. Apa? Balok sokong ya. Ini juga ada selisihnya antara balok tarik itu sekitar berapa senti? 8 cm ya. Nah, hasilnya kayak begini Bapak Ibu.
Ya, mereka sudah pasang gording. Jadi hasilnya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti bangunan, ini kan bangunan dapur lamanya. Nanti di depan ini bangunan ini akan didirikan. Ya, nih. Mereka sudah bergotong royong pasang gording. Balok gordingnya 7/11 ya. Ini kasonya, pakai kaso ya 6/5. Ini balok gordingnya ya, sehingga stabil ya dan kokoh menjadi satu kesatuan struktur ya. Ini pakai kasau juga ya, di atas gording ada kasaunya. Ada juga tupai-tupainya nih. Ya. Hasilnya seperti ini. Dibongkar kembali, bukan dibongkar, ditidurkan. Nah, akhirnya dipasang nih tadi tiang-tiangnya Bapak Ibu. Ya. Pasang tiang-tiangnya. Nih. Dikunci, dikancing. Ya, ini ada kode-kodenya ya. Ya, kalau tadi sudah di setel tadi. Nah, hasilnya kayak gini. Ini kayaknya mau dibikin kuda-kuda teras kayaknya ya. Ini kuda-kuda terasnya kalau nggak salah. Ya. Ini. Nah, istirahat lagi nih, makan siang kayaknya tadi. Ini sudah mau jadi. Ya. Nah, ditidurkan, mulailah dirangkai. Ya, mulai dirangkai. Nah, ini. Ya. Nah, ini sudah mulai berdirikan ya, menggunakan tali tambang. Tali apa nih ya? Tali tambang ya. Ini malnya, mal cetakan untuk membentuk sambungan kayunya itu ya. Nah, ini ya sudah dimulai diberdirikan. Ya, sudah mulai diberdirikan. Ya, sudah mulai diberdirikan seperti ini. Ya. Ya, ini sudah mulai diberdirikan. Oke. Ini tiang kedua. Oke, ini ada foto penutupnya. Tunggu ya, sabar ya. Oke ya, kelihatan ya. Ini ya sudah didirikan. Ini ada 3 tiang kalau nggak salah ya. Nah, ini.
Kakean mas. Nah, ya weh. Tidak kok kene sing lur kendang ono gitu. Ora orang balik mak. Kita kayak gini. Betul. Ya, ini sudah mau jadi ya. Jadi konstruksi rangka tiang sama atapnya sudah berdiri. Ya, lalu dihubungkan nanti dengan balok-balok. Ya. Seperti ini. Nah, ini mau dipasang balok apa? Ringbal ya, apa ya? Baloknya itu sehingga membentuk struktur kotak sederhana ya. Nah, ini. Ya. Ini. Ini ya. Ini. Ya. Sudah dinaikkan balok, ini baloknya dinaikkan ya ini. Ini baloknya dinaikkan sehingga menjadi kotak sederhana ya. Oke. Dikunci pakai pasak ya. Oke. Ini tadi yang di setel tadi ya, yang di foto awal-awal. Oke. Balok bumbungannya juga sudah dipasang. Nah, ini hasilnya kayak begini ya. Nah, ini terasnya ini teras ya, ini terasnya nanti. Ini ya, iya kayaknya ini terasnya. Ada ini karena dia lebih pendek ya. Nih. Nah, disambung ya. Ini. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini ada foto sudah jadinya, tapi Bapak nggak tahu simpan di mana ya. Ini ada foto jadinya ya. Kemarin Bapak cari-cari nggak dapat. Nih. Dipasang kasaunya. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, komposit itu ini Bu ya. Ini ada komposit yang kemarin kita diskusikan yang arsitektur kontemporer ya. Ini komposit Bapak Ibu, ini dari daun nipah. Jadi daun nipahnya masih kelihatan, minyak resinnya masih kelihatan. Oke, foto bangunan rumah jadinya, ini Bapak enggak tahu simpan di mana ya. Foto bangunan rumah jadinya Bapak enggak tahu simpan di mana. Nah, Bapak Ibu, yang kita saksikan tadi itu adalah sistem
Sistem apa tadi? Sistem arisan, bahan bangunan, tapi bahan bangunannya kayu ya. Nah, di Desa Panganjaya juga Bapak Ibu, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Di Desa Kelihatan. Panganjaya juga Bapak Ibu, selain tadi rumah kayu, sistem arisan bahan bangunan juga Ibu ada untuk rumah dinding tembokan Bapak Ibu ya, kayak begini ya. Ini rumahnya Pak Ketua RT waktu itu ya. Bapak lupa. Pak Mas Hari namanya kalau nggak salah. Kok nggak jalan ini? Ya ini rumahnya ya. Ini juga ini rumahnya ya. Ini rumahnya Pak RT ya. Nah ini ya, ini Bapak foto. Ini dari hasil arisan, Bu. Ya, ini dari hasil arisan bahan bangunan, Ibu. Ya, ini. Ya. Nah, ini dari hasil arisan bahan bangunan, Ibu ya. Nah, ini juga rumah Bapak Rustam. Ya, dia juga guru, dia guru. Dia seorang guru di Desa Panganjaya. Nah, rumahnya juga ini Ibu dari sistem arisan Bapak Ibu. Ini orangnya. Ya lihat lantainya ya. Jadi dari sistem arisan Bapak Ibu. Ya, plafonnya ya. Nih rumahnya, nih dapurnya. Ya. Nah, ini ruang tengahnya ya, ruang tengahnya. Ini dapurnya. Ini dari sistem arisan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali. Itu yang kita diskusikan, meskipun mereka tidak punya uang ya, tapi mereka bisa mendirikan rumah yang layak. Coba ini kan layak kan dinding tembokan ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini termasuk kearifan lokal ya. Ini termasuk kearifan lokalnya kita yang ada di daerah perdesaan tadi, Desa Panganjaya. Sebenarnya kalau kita mau di Indonesia, di Provinsi Sulawesi Tenggara ini kan banyak orang pintar ya. Kan kita punya dinas apa kayak ada sekarang Pak Adi, dinas permukiman ya. Apa Pak Adi? Yang berkaitan dengan bedah rumah itu apa? Dinas apa itu Pak Adi? Dinas Perumahan. Dinas Perumahan ya. Dinas Perumahan. Ya, yang ada hubungannya dengan ya Dinas Perumahan. Seharusnya kan PUPR, Pak. ya PUPR itu kan banyak orang-orang pintar kan. Banyak staf-staf ahli. Jadi maksudnya Bapak adalah bagaimana pola membangun masyarakat kita yang berkearifan lokal itu kalau dikaji secara dalam, secara ilmiah. Nah, pola tersebut sebenarnya bisa diambil oleh pihak permukiman dan diterapkan pada masyarakat kita. Ya, sebenarnya Bapak yakin ada celahnya di situ, sehingga mungkin sudah tidak ada lagi yang mengeluhkan tentang pembangunan masyarakat kita ya. Kalau kita mungkin pakai polanya masyarakat Desa Panganjaya itu dibawa ke konteks kekinian, mungkin bisa memberi solusi perumahan rakyat untuk masyarakat ya. Mungkin ya. Jadi kelihatan ya? Kelihatan ya?
Iya Pak, Iya. kelihatan. Dari Ya, dan kelihatan, hasil Pak. dan hasil observasi Bapak di Desa Panganjaya itu akhirnya muncul Bapak buatkan jurnal judulnya Pembangunan Rumah Tinggal dengan Sistem Arisan di Desa Panganjaya, masuk di jurnal Emara, Indonesian Journal. Iya, masuk di jurnal. Jadi Panganjaya itu di sini ya. Ini Desa Panganjaya ini di sini. Ini jadi Bapak tulis di jurnal. Ini tadi rumah Bapak Mas Hari itu. Ya, ini rumah Bapak Rustam. Yang tadi rumah kayu itu sebenarnya Bapak mau bikinkan jurnalnya, Bapak enggak punya waktu ya. Nah, ini rumahnya ya, ruang tamunya. Ini sistem arisan loh ya. Layak ya, rumahnya layak. Ini kamar mandinya coba ya. Ya, jadi pakai sistem arisan ini. Nah, ini sistem arisannya Bapak Ibu. Contohnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Ya, ini nama peserta-peserta yang arisan itu. Ini yang arisan ini yang rumah ini. Rumah Bapak Mas Hari ini. Ya, Bapak lihat catatannya, terus Bapak ketik ulang. Ini catatannya kayak begini. Ada yang semen, ada yang Pak Ali itu semen gitu. Ada yang batu merah. Jadi yang tadi kita diskusikan misalnya tadi Bapak ini mau bangun rumah, akhirnya Bapak ke Pak Adi. Pak Adi mau arisan apa? Mau bisa sumbang apa, Pak Adi? Pak Adi bilang saya mau sumbang batu merah. Berapa kubik? Berapa kubik ya kalau? Ya berapa kubik? Misalnya 5 kubik. Oke, terus seiring waktu berapa tahun kemudian Pak Adi juga mau mendirikan rumah. Akhirnya Pak Adi ke Bapak. Pak Sakaria, saya mau mendirikan rumah, bisa nggak dikembalikan nggak batu merah saya yang 5 kubik kemarin? Oh ya bisa. Jadi saya yang pernah meminjam harus segera mengembalikan. Jadi kalau saya tidak mengembalikan, jadi gini, sistem arisan rumah ini berjalan dengan baik di Desa Panganjaya. Pertama karena mereka itu satu budaya, satu akar budaya. Satu akar budaya. Karena mereka sama-sama dari desa, karena mereka sama-sama dari Lamongan. Jadi karakter budayanya sama. Terus mereka juga punya budaya malu. Jadi kalau tidak mengembalikan bahan arisan itu, mereka itu malu. Jadi meskipun mereka tidak punya uang pada saat ditagih, mereka bagaimana caranya harus segera mengembalikan. Begitu. Akhirnya berjalan dengan baik sistem arisan itu. Begitu. Ya. Begitu. Oke, dari sini ada mau didiskusikan? Iya, mau tanya sedikit Pak. Ya, gimana? Kalau dari sistem arisan yang tadi, kira-kira apa kelemahannya Pak? Dari sekian banyak pemaparan tadi. Kira-kira ada titik lemahnya nggak Pak? Kelemahannya apa ya? Kelemahannya itu ternyata mereka itu budaya bergotong royongnya itu bukan hanya sistem rumah, sistem arisan bahan bangunan saja, tetapi soal kedukaan. Ya, kalau kedukaan itu mereka itu cepat. Ya, apa kelemahannya ya? Kelemahannya mungkin kalau membangun rumah itu harus di waktu-waktu yang lebih bagus, di waktu-waktu panen. Gitu ya, di waktu-waktu panen. Kan mereka panen itu setahun berapa kali ya? Kalau nggak salah 2 kali ya, atau gimana ya? 2 kali Pak. 2 kali ya. Mungkin kelemahannya itu sebenarnya kalau mau bangun rumah bagus itu harus di waktu-waktu panen. Karena di waktu-waktu panen itu mereka itu banyak uang. Bukan banyak uang, ada uang. Ada Terus uang. kalau Pak, apa namanya, kalau ada seumpama salah satu dari peserta itu yang meninggal dunia, apakah diwariskan gitu dari ada pewarisnya gitu Pak yang bisa melanjutkan nanti? Kan siklusnya ini pasti panjang Pak. Iya,
Itu Bapak juga pernah sempat tanyakan sama kepala desanya, yang menanggung itu keluarganya, anaknya, istrinya. Dan itu tadi, mereka itu kalau tidak mengembalikan itu mereka punya budaya malu itu. Jadi harus, meskipun ketika ditagih mereka tidak punya uang, mereka pasti akan menyediakan. Entah mereka ambil uang dari mana, tapi mereka pasti akan menyediakan. Makanya berjalan lancar dengan baik. Terus itu tadi yang mungkin kelemahannya juga, Pak. Kalau membangun rumah itu harus di waktu-waktu panen. Terus tidak semua juga orang yang bersedia diminta arisankan. Gitu. Tidak, ketika saya tagih Pak, saya menawarkan Pak Adi juga, Pak Adi juga enggak bisa juga mengiyakan karena juga sesuai kondisi. Terus biasanya kalau saya enggak mampu ikut arisannya, saya akan datang juga ke situ untuk membantu mendirikan bangunannya. Begitu. Kelemahannya apa lagi ya? Bapak juga penasaran apa kelemahannya? Kelemahannya waktu membangun itu ditentukan juga, Pak. Waktu membangun ya maksimal itu mungkin 2 hari karena mereka kan ke sawah. Ya, jadi harus dibangun cepat. Nah, ini harus dibangun cepat gitu. 1 hari itu harus sudah selesai. 1 hari, 2 hari itu sudah selesai. Ya karena mereka juga berkegiatan di mana, di sawah dalam rangka bergotong royong gitu. Yang Bapak kagumnya yang ini ya, jadi di Desa Pangan, Bapak lupa foto-fotonya di Desa Panganjaya itu rumahnya itu besar-besar kayak begini-begini. Karena pakai sistem arisan itu. Ya, pakai sistem arisan itu. Dan mereka itu lebih cenderung ke keluarganya. Untuk meminta arisan itu ke keluarganya. Bisa saudaranya, kakaknya, adiknya gitu. Sama tetangga-tetangga sekitarnya. Ya, jadi inilah yang sebenarnya kearifan lokal kita yang bisa mungkin diadaptasi polanya pada dinas tadi permukiman ya, perumahan dan permukiman tersebut. Mungkin ya, di sana kan banyak orang-orang pintar sebenarnya yang bisa mengambil pola ini terus diterjemahkan ke konteks kekinian. Ya, sehingga ini mungkin salah satu alternatif memberi solusi dari ketiadaan rendahnya rumah rakyat ya di kota-kota selain rumah BTN. Pakai pola sistem arisannya kali ya. Nah, inilah bagian Bapak Ibu arsitektur vernakular ya yang bisa kita pelajari nilai-nilainya yang bisa dibawa ke konteks kekinian. Ini kan tidak terungkap. Ya, ini kan tidak terungkap, tapi ada di masyarakat kita. Itulah arsitektur vernakular, Bapak Ibu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Keren ya rumahnya ya? Iya kan? Iya, Pak. Iya, kan layak ini kan? Layak huni. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Atau tanggapannya? Bapak butuh tanggapan, coba, sehingga bisa ada feedback ke Bapak. Siapa silakan yang mau menanggapi? Pak Basri, Pak Haslan, Ibu Herlin, tanggapannya, biar ada feedback. Ya Pak, untuk saat ini belum ada nih Pak. Oke, nah menarik ya materinya? Ya pastilah menarik Pak. Menarik. Kalau dilihat dari penjelasannya Bapak tadi sudah kami rasa puas lah dengan apa penjelasannya Bapak tadi.
masalah rumah arisan itu kan. Saya tahu juga Pak Basri bisa mengikuti polanya dengan saudara-saudaranya Pak Basri. Pola arisannya ya. Iya, pola arisan bahan bangunannya kan. Sementara Iya, kita arisan tugas dulu, Pak. Arisan tugas. Lalu Pak, sedikit Pak, saya mau tanggapi Pak masalah Ya, pola silakan arisan. tanggapannya. Ya, silakan. Kalau menurut saya ini Pak, pola arisan ini kayaknya apa? Menjerumuskan kita ke utang Pak. Karena begini Pak, ketika ada tetangga kita yang membangun, terus tiba-tiba juga kita nggak punya dana untuk itu ya, mau tidak mau kita harus mengutang lagi ke tempat lain Pak untuk membantu itu tetangga yang habis bantu juga kita Pak, begitu. Gitu kira-kira Pak. Iya, itu juga pernah kayaknya Bapak sempat tanyakan ke kepala desanya, tapi yang sebenarnya gini, yang mau mendirikan bangunan ini bukan tidak kosong, tidak kosong betul uangnya, dia juga harus siap sebenarnya, ya kan? Dia juga harus siap. Jadi makanya, jadi misalnya Bapak mau mendirikan rumah ini, bukan berarti Bapak mungkin kosong betul ya, tidak ada uang, tidak ini. Bapak pasti juga sudah punya modal dan siap. Dan orang yang ditawarkan juga, makanya dia kan keliling menawarkan siapa yang mau arisan. Dan dia juga yang siap untuk memberikan arisan itu bahan bangunan gitu ya. Begitu Pak Aslan. Jadi yang siap saja kayaknya, yang siap. Kalau enggak siap ya enggak dipaksa gitu. Begitu Pak. Itu tadi juga ya, mereka juga punya budaya malu itu ya. Jadi kalau ditagih, jadi cara penagihannya itu Bu, cara penagihannya itu Bapak Asran ya jauh-jauh hari. Tidak besok mau misalnya Bapak tanggal 2 April mau bangun rumah. Jadi jauh-jauh hari Bapak menagih ke Pak Adi, ya mungkin sekitar bulan Januari. Pak Adi, bulan April itu tanggal 2 saya mau membangun rumah, apakah bisa dikembalikan balok kayunya, bisa dalam bentuk uang atau balok kayu juga gitu. Jadi jauh-jauh hari, jadi kita juga sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, Pak Aslan. Mungkin juga itu juga yang Bapak Aslan ceritakan juga mungkin ada, tapi mungkin tapi sejauh ini yang Bapak wawancara ke mereka semua lancar-lancar saja ya, karena mereka mungkin itu tadi mereka mereka berasal dari satu akar budaya itu, akar budaya itu. Jadi waktu Bapak wawancara tokoh-tokoh masyarakatnya di sana itu kan mereka waktu bertransmigrasi itu Bapak Ibu hidupnya kan susah. Ya, mereka tuh hidupnya susah, sangat susah. Jadi kan mereka tuh meretas hutan kan. Orang bertransmigrasi itu kan meretas hutan. Jadi mereka hidupnya susah, akhirnya itu mereka tumbuh sikap senasib dan sepenanggungan. Gitu. Ngerti nggak Mas Bapak? Karena hidupnya mereka susah, Ya, ngerti Pak. ya jadi mereka Ya, itu paham. tumbuh sikap senasib sepenanggungan. Nah, akhirnya sikap senasib sepenanggungan itu kan mereka merasa senasib sepenanggungan, akhirnya susah bersama, akhirnya mereka selalu bergotong royong gitu. Jadi sikap itulah yang membentuk sehingga sistem arisan itu ada di Desa Panganjaya ini. Nah, itu tadi yang Bapak diskusikan, seharusnya di Dinas Perumahan Permukiman itu kan banyak orang-orang pintar, banyak staf ahli gitu kan yang bisa meramu pola ini sedemikian rupa sehingga mungkin bisa diterapkan ke konteks kekinian. Gitu. Oke ya, terima kasih banyak tanggapannya Pak Aslan.
Itu tadi ya, inilah arsitektur vernakular kita yang tidak yang sudah Bapak ungkap, ya sudah Bapak ungkap ke sebuah jurnal. Mudah-mudahan bisa tertampilkan ya, tertampilkan dan terpentaskan. Ya, ini tahun 2017 kemarin Bapak nulisnya ya. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu sebagai kan Bapak Ibu ini saya lihat agak cenderung ke praktisi ya. Mudah-mudahan juga kalau punya minat untuk menulis bisa mengungkapkan sesuatu potensi di kampungnya sehingga bisa tertampilkan juga. Ya, terima kasih banyak. Bapak rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.